nama saya Delviana Bolina Herin dengan NIM 22.314.702. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan performance audit. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik audit eksternal. Secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan sektor swasta. Green Paper, The Rule of the Computer and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik meliputi yang pertama, Financial and Regularity Audit. Yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi. Dan yang ketiga, audit efektivitas. Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomis, efisiensi, dan efektif. Baik, yang berikut berkaitan dengan value for money audit. Audit kinerja atau value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan auditnya. Yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Official Standard menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan pelaksanaan pengendalian yang sehat. Yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Dan yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kedua, audit efektivitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja antara lain: yang pertama, auditor atau orang, lembaga yang melakukan audit, audite atau pihak yang diaudit, dan resipien atau pihak yang menerima hal audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara audite dengan audit resipien. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audite. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audite oleh auditor untuk audit resipien. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang ditetapkan. Auditor sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek berikut. Yang pertama, auditor yang kompeten, profesional, dan independen. Yang kedua, lembaga atau institusi audit sektor publik yang independen, kuat, terpercaya, serta adanya standar auditing sektor publik. Yang berikut berkaitan dengan substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Yang kedua, efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Yang ketiga, efektivitas atau hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang berikut, manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa: yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan publik; yang kedua, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan yang ketiga, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik.